Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidi Rahman dengan NIM 0447463329. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai tugas praktik 1 untuk minggu ini. Nah, di tugas praktik 1 untuk mata kuliah MSIM 43017 di sini kita harus membuat sebuah program project, dimana project ini tuh mengenai sebuah restoran. Nah, dimana kita harus menginput menu restoran, terus melakukan pemesanan, menghitung total biaya, dan juga mencetak struk pesanan. Terus di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya. Yang pertama, di sini saya telah membuat kelas menu, di mana kelas menu ini memiliki nama, harga, dan kategori. Nah, nama ini dia memiliki tipe string, terus untuk harganya tipenya double, terus kategori tipenya string. Nah, di sini kita inisiasi, jadinya di dalam menu ini dia mempunyai item yang bernama nama, harga, dan kategori. Terus yang kedua, kita mempunyai kelas main. Nah, main ini tuh memiliki metode untuk menampilkan daftar menu, makanan dan minuman, serta menerima dan mengolah pesanan, dan juga menghitung total biaya pesanan, dan yang terakhir melakukan cetak struk pesanan. Nah, yang ketiga, untuk format menampilkan data menu itu dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, di sini saya sudah mengelompokkannya sesuai dengan kategori. Kategori utama tuh karena di sini kan kita disuruh memiliki 2 kategori saja. Yang pertama makanan dan yang kedua adalah minuman. Terus untuk menu restoran kita menggunakan array. Nah, contoh array itu dia di dalam di dalam menu ini tuh dia akan memiliki kurung siku seperti ini menunjukkan array, terus memiliki variabel namanya list menu. Nah, list menu ini mempunyai item yang berasal dari kelas menu ini, yang nantinya di dalam list menu ini dia harus mempunyai banyak menu di dalamnya, di dalam array tersebut. Nah, di setiap menu itu dia harus memiliki item. Item ini yang pertama dia harus memiliki nama, yang kedua memiliki harga, dan yang ketiga memiliki kategori untuk list menu. Ini sudah termasuk array. Array-nya ada di contoh ini, dimana kita memakai kelas menu dan memberikan kurung siku kepada menu tersebut untuk memberikan akses array ke dalamnya. Terus untuk struktur keputusan, nah di sini kita akan melakukan skenario-nya. Pertama, kita akan untuk main point-nya di sini saya memiliki main restoran, terus menjalankan class main ini. Nah, yang pertama di sini saya akan melakukan list menu toko. Jadinya kita akan merun atau menjalankan function list menu toko ini. Terus ketika list menu toko sudah ditampilkan, jadinya di dalam list menu toko ini tuh kita menampilkan 2 kategori. Yang pertama dua kategori menu. Yang pertama kategori menu makanan, terus kategori menu minuman. Nah, di sini kita memakai untuk menampilkannya ke dalam command line, kita bisa memakai sistem out print ln. Jadinya di sini ada sistem out print ln yang disediakan oleh Java. Ini tuh metode untuk melakukan print string ke dalam command line. Nah, terus di sini kita melakukan for atau pengulangan. Nah, di dalam pengulangan ini kita harus memiliki metode for ini tuh harus memiliki apa sih yang harus diulang terus menerus. Jadinya for ini akan mengulang list menu
dimana list menu ini adalah array. Jadinya untuk melakukan pengulangan kita harus membutuhkan item yang yang memiliki tipe array. Jadinya di sini kita memiliki list menu yang merupakan sebuah array. Terus di dalamnya kita melakukan validasi nih. Nah, contohnya validasi di sini di sini nih kita harus mencari menu list menu ini. List menu ini tuh kita simpan di dalam variabel baru yang bernama menu. Jadinya kita akan melakukan pengulangan list menu, tetapi kita memberikan variabel baru yang bernama menu untuk kita validasi lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya di sini kan kita untuk yang pertama, untuk tampilan pertama ini kita akan melakukan pengulangan atau menampilkan kategori menu yang khusus makanan saja. Jadinya di sini kita validasi, kita hanya membutuhkan menu yang berkategori makanan. Nah, untuk mencarinya kita bisa memakai equals. Nah, jadinya di program Java kita sudah diberikan kemudahan di mana program Java tersebut sudah memiliki sebuah metode sendiri yang bernama equals, di mana equals ini tuh akan mencari makanan, apakah di kategori menu ini ada makanan. Nah, jika iya, maka dia akan melakukan print di dalam command line atau mengeluarkan ke dalam command line dengan kategori yang berkategori makanan saja, seperti itu. Nah, di sini kita bukan sistem out print f. Terus dengan di sini yang pertama saya memakai format $s, terus formatnya seperti ini, min rupiah, terus harganya berapa. Nah, di sini ada %n, dimana nanti dia akan lakukan break line atau akan membuat spasi akan enter sendiri gitu ya, break line tersendiri ke bawah. Jadinya di sini ada menu nama menunya apa, terus harga menunya berapa. Nah, di sini untuk pengulangan menu makanan. Sama halnya dengan pengulangan atau for untuk menu minuman. Sama, jadinya kita akan melakukan for untuk list menu dengan kategori minuman dengan tampilan di command line-nya, nama menunya apa, terus harganya berapa. Nah, ini untuk list menu tokonya. Terus ketika list menu toko sudah berjalan dan tidak ada error, maka dia akan memanggil buat function atau void ini yang bernama buat pesanan. Jadinya setelah list menu toko tampil, maka kita akan disajikan untuk membuat pesanan. Nah, di dalam void ini atau function buat pesanan ini kita akan melakukan scanner, di mana scanner ini kita untuk mendapatkan nilai apa sih yang diinput oleh user tersebut. Yang pertama kita akan menampilkan pesan. Jadinya pesan tersebut tuh masukkan pesanan dengan format nama menu terus sama dengan jumlahnya berapa, sesuai dengan tugas praktikum 1 yang dimana kita harus contoh format input pesanan. Jadinya di sini di dalam tugas praktikum di e-learning sudah dicontohkan untuk formatnya itu nama menunya terus sama dengan jumlah. Nah, di sini saya menambahkan ketik selesai atau kosongkan untuk mengakhiri. Jadinya kalau user tidak ingin menambah pesanan dan ingin sudah selesai gitu, jadinya user bisa melakukan atau mengetik selesai atau mengkosongkan untuk mengakhiri. Nah, di sini ada will. Jadinya ada will. Nah, will ini akan berjalan terus selama 4 kali. Jadinya will ini akan memvalidasi apakah pesanan itu tuh lebih kecil
apakah yang dipesan jumlahnya hanya kurang dari 4. Kalau kurang dari 4, maka will ini masih akan menjalankan program yang ada di dalamnya. Tapi jika orderan atau pesanannya melebihi 4 pesanan, maka akan selesai untuk bukan selesai, tapi program yang ada di dalamnya tuh tidak akan dijalankan. Nah, maka akan melakukan pemanggilan void selanjutnya, yakni cetak struk pesanan. Sesuai dengan untuk validasi ini tuh ada di e-learning untuk praktikum 1, di mana kita hanya diberikan maksimal pesanan itu ada 4 menu. Nah, ini ada validasinya. Nah, terus di sini pun karena contoh yang untuk program ini, jika orderan pesanannya kurang dari 4, maka kita akan memberikan di command line tersebut tuh pesanan. Terus di sini kita akan berikan inputan, di mana kita akan melakukan scanner, di mana scanner untuk next line ini tuh kita akan mendapatkan inputan yang diberikan oleh user ke dalam command line tersebut. Nah, di sini untuk validasi ini, jika di inputan user adalah selesai atau inputan user kosong, maka lakukan break, di mana break ini tuh will yang berjalan ini akan selesai. Nah, seperti ini. Jadinya kenapa tidak memakai equals, karena untuk mengecek equals ignore case ini jadinya lebih apakah inputan tersebut sama, baik itu kecil besarnya inputan tersebut. Contohnya di sini dia menulis selesai, jadinya ini tuh tidak memandang apakah dia hurufnya huruf besar ataupun huruf kecil, kapital atau kapital atau uppercase dan lain sebagainya. Jadinya ini tidak sensitif. Jadinya untuk mempermudah ketika user melakukan kesalahan ketika mengetik selesai ataupun kosong. Nah, di sini untuk validasinya. Terus jika user tidak mengetik selesai atau memberikan kosong, maka kita akan mengecek nih pesanan apa sih yang diinputkan oleh user tersebut. Jadinya di sini kita akan contohnya dia nah, di sini kita coba melakukan contoh. Nah, contohnya user tersebut melakukan pesanan nasi padang dengan jumlah 4. Nah, di sini kan udah nih nasi dengan format nama pesanannya, terus ada sama dengan, terus jumlah pesanannya ada berapa. Nah, di sini di program ini ketika split pesanan kita akan melakukan string split, di mana di Java kita ada metode split untuk memisahkan dua karakter sesuai dengan inputan yang ada di split tersebut. Nah, contohnya di sini kita melakukan split, di mana kita mengisi sama dengan. Jadinya ketika user menginputkan nasi padang sama dengan 4, maka di sini akan mengecek apakah ada sama dengan di dalam inputan tersebut. Kalau ada sama dengan, maka jalankan program yang ada di dalam ini. Nah, tetapi jika tidak ada sama dengan, maka format input akan salah. Jadinya untuk validasi format ini ada di dalam validasi ini. Jadinya akan mengecek nih formatnya benar atau enggak. Kalaupun salah, maka sistem akan memberitahu kepada user bahwa format yang diinput salah. Nah, untuk contohnya di sini ada nasi padang sama dengan 4, kita enter. Terus kita karena kita ingin selesai atau kita cuma memesan nasi padang 4 doang, jadinya kita bisa kosongkan atau ketik selesai. Nah, di sini ada contohnya. Jadinya kita lanjut ke programnya terlebih dahulu. Nah, ketika user sudah menginputkan dengan format yang benar, maka akan lanjut ke program yang selanjutnya nih. Jadinya di sini ada variabel nama dengan tipe string, di mana
kita mendapatkan nama pesanannya setelah kita melakukan split atau metode split ini. Jadinya split pesanan ini nama ini kita dapatkan dari variabel split pesanan yang sudah memiliki dua array. Yang pertama array pertama, dan yang pertama array pertamanya itu nama, dan yang array keduanya itu jumlahnya. Jadinya kita bisa mendapatkan nilai split ini akan meretun nilai array sesuai dengan karakter yang di split. Jadinya di sini contohnya kita mendapatkan variabel nama dari array ke 0, terus mendapatkan jumlah pesanannya dari array ke pertama, kayak gitu. Terus ada validasi lagi. Kalau quantity atau jumlah pesanannya itu 0 ataupun lebih kecil, maka program ini akan memberitahu ke user bahwa jumlah harus lebih dari 0. Nah, dia harus menginput pesanannya. Terus jika pesanannya lebih dari 0, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yakni di mana kita akan membuat atau mencatat pesanan yang ia pesan. Nah, di sini saya menambahkan variabel found. Yang found ini menemukan. Jadinya kita akan mengecek lagi nih pesanannya ada nggak sih di dalam menu pesanan kita. Jadinya di sini saya menambahkan found atau ada. Nah, di sini kita melakukan for lagi, di mana for ini akan melakukan pengulangan list menu, di mana kita menaruhnya di dalam variabel menu. Nah, kita akan mengecek nih di dalam menu ini ada nggak sih nama yang sama walaupun tidak percis dengan pesanan yang dipesan oleh user. Nah, jika ada, maka simpan di dalam variabel pesanan di sini. Ya, kita membuat variabel dulu namanya pesanan. Dia bertipe map, yang dimana map ini kita bisa menambahkan map salah satu dari array, dimana di dalam pesanan ini tuh dia memiliki atribut string dan integer. Nah, jadinya di sini di dalam ketika user atau ketika pesanan user ada di dalam menu pesanan, maka kita akan menambahkannya. Terus font yang ini akan berganti menjadi true. Jadinya menunya nih udah ada nih. Terus kita break nih. Kita break dan pesanannya kita akan menanyakan lagi apakah ada pesanan yang ingin dibeli lagi. Jadi begitu. Tapi kalau menu pesanan yang user pesan tidak ada di dalam restoran kita, maka di sini menu tidak ditemukan, silakan coba lagi. Jadinya sistem akan memberitahu ke user bahwa menu yang dipesan tidak ada dan silakan coba lagi, coba pesan yang lainnya gitu ya. Nah, jadinya seperti itu. Contohnya contoh pengaplikasiannya, contohnya kita memesan gado-gado sama dengan 1. Nah, di sini untuk gado-gado ini tidak ada di dalam menu, jadinya menu tidak ditemukan, silahkan coba lagi. Tidak ada di dalam menu makanan ataupun menu minuman. Oke, contohnya kalau ada kita memesan nasi padang 2. Nah, maka akan melanjutkan nih, mau pesan lagi enggak. Jadinya contohnya kita mau pesan lagi nih ST sama dengan 2. Nah, ketika kan nih karena ST sudah ada, maka tidak akan menampilkan error seperti ini. Oke, lanjut. Setelah membuat pesanan atau user telah melakukan pesanan, karena kita di dalam praktek ini ketika ketik selesai atau kosongkan untuk mengakhiri, jadinya kita bisa ketik selesai. Jadinya user tersebut bisa melakukan ketik selesai ketika user tidak ingin menambah pesanan. Nah, jadinya ketika ketik selesai, maka
akan menampilkan struk pesanan. Jadinya akan memanggil void cetak struk pesanan ini. Oke. Terus kita ke cetak struk pesanan. Nah, di dalam cetak struk pesanan, di sini saya membuat variabel subtotal dengan tipe double dengan default value-nya 0, jadinya subtotalnya pertamanya 0. Terus menampilkan struk pesanan ke dalam command line. Nah, di sini kita melakukan for lagi untuk pesanan yang dipesan oleh user. Nah, di sini kita memanggil keyset. Nah, keyset ini tuh merupakan salah satu metode juga dari Java. Jadinya keyset ini kita mengambil key dari map ini. Jadi pesanan ini kita bisa memanggil ini ada dua nih, ada key sama value. Jadinya kita akan memanggil string key-nya untuk keyset ini. Jadinya kita akan melakukan looping hanya khusus key-nya saja. Jadinya kita menaruhnya di dalam variabel nama, karena key di sini itu dia adalah namanya, sedangkan integer di sini itu adalah jumlah total yang dipesan sesuai dengan pesanan input ini. Contohnya kan di sini nih, pesanan titik put, terus key-nya apa, jadinya key-nya itu yang pertama, kedua adalah jumlah total pesanan yang dipesan, jadinya nama menunya, terus pesanan yang dipesan, jumlah pesanan yang dipesan. Oke, mana nih? Nah, di sini. Jadinya kita akan melakukan looping untuk nama pesanannya saja sesuai dengan keyset ini. Terus kita looping lagi nih. Kita looping list menu. Jadinya kita akan mengecek nih di list menu. Kita akan mengambil harga asli atau harga asli dari pesanan tersebut. Nah, di sini di sini ada validasi pengecekan apakah nama menu tersebut ada di dalam list menu. Nah, di sini kita memakai equals, di mana dia harus namanya harus sama, baik itu huruf besar dan huruf kecil. Jika sama, jika ada, maka kuantitinya atau kuantiti pesanannya kita di sini ada quantity. Jadinya untuk kuantitinya kita melakukan get. Nah, untuk map dia tuh memiliki method get untuk mengambil kuantitinya. Jadinya kan tadi ambil di dalam variabel pesanan ini total jumlah pesanan yang ia pesan. Jadinya kita menaruhnya di dalam variabel quantity. Terus kita bisa memanggil variabel pesanan ini dan melakukan metode get sesuai dengan key-nya. Jadinya kan di pesanan ini tuh ada dua nih, key sama value yang tadi saya sebutkan. Jadinya kita harus memanggil key-nya, maka ketika get dan memanggil key-nya, kita akan mendapatkan kuantitinya. Jadinya kita akan mendapatkan value-nya gitu ya. Nah, terus yang kedua di sini ada total price atau total harganya. Jadinya menu, jadinya di menu kan tadi kita melakukan pengulangan list menu nih, kita mendapatkan harga asli dari menu tersebut, terus dikali jumlah pesanan si user. Nah, di sini kita memberikan tampilan ke user bahwasanya dia melakukan pesanan, rincian pesanan user dengan pesanan yang ia pesan, jumlah pesanan yang ia pesan, dan total harga dari pesanan yang ia pesan. Nah, di sini yang terakhir ini kita menambahkan subtotal yang sebelumnya 0 atau nilai defaultnya 0, kita tambahkan dengan total price atau total harganya. Jadinya di sini ada plus sama dengan. Nah, plus sama dengan ini tuh kita akan melakukan penambahan terus menerus kepada subtotal ini dengan pesanan si user. Jadinya berapa dengan pengulangan. Jadinya subtotal ini akan terus bertambah seiring dengan pesanan user yang semakin banyak.
Nah ini break, jadinya break ini tuh stop. Kita akan menyetop pengulangan ini dan lanjut ke proses ini. Nah di sini sesuai dengan tugas dari e-learning, yang dimana kita harus memberikan pajak, terus biaya pelayanan, terus gratis minuman. Nah di sini kan pajak yang diberikan oleh yang dituliskan di tugas. Di sana kita memberikan pajak senilai 10%. Nah, di sini untuk 10% tuh kita bisa mengkalikannya 0,1. Jadinya subtotal yang tadinya sudah kita tambahkan dari total harga dan quantity yang dipesan oleh user, kita kalikan 0,1 untuk mendapatkan nilai pajak dari subtotal si user tersebut. Jadinya subtotal dari user tersebut kena pajak 10%. Terus kita menaruhnya di dalam variabel pajak. Nah, di sini ada service charge atau biaya pelayanan. Nah, biaya pelayanan ini kita akan mengecek lagi nih, ada nggak sih pesanan yang user pesan gitu ya. Dari sini, kalau nggak ada, maka biaya pelayanannya 0. Dan kalau ada, maka terkena case atau service dengan harga 20.000 sesuai dengan tugas 1 yang tercantum. Kita harus memberikan biaya pelayanan 20.000. Nah, setelah kita melakukan inisiasi pajak, terus biaya pelayanan, kita akan melakukan inisiasi total belanjaannya. Jadinya kita harus memiliki variabel total dengan tipe double. Nah, di sini kita menambahkan subtotalnya. Subtotal yang telah ditambahkan sebelumnya dikenai pajak, ditambah pajak, terus dikenai biaya pelayanan, ditambah servis pelayanan untuk totalnya. Nah, terus di sini di dalam tugas tersebut pun kita disuruh untuk menambahkan diskon nih. Jadinya ada diskon. Diskonnya itu sama 10%. Jadinya user akan mendapatkan 10% jika, jadinya di dalam tugas ini kan user diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Nah, kalau melebihi 100.000 maka user akan mendapatkan diskon seharga 10%. Maka user akan mendapatkan diskon 10%. Terus di dalam tugas pun user akan mendapatkan gratis minuman jika subtotalnya atau dia membeli lebih dari 50.000, maka user akan mendapatkan gratis minuman. Nah, gratis minuman ini user hanya mendapatkan satu gratis untuk satu pembelian. Jadinya untuk void ini kita bisa ke bawah. Nah, di sini kita akan mengecek pesanan sama kayak tadi. Kita akan kita akan melakukan looping hanya khusus key-nya saja. Kita memberikannya di dalam variabel nama dengan tipe string. Terus melakukan kita melakukan looping lagi list menu. Terus kita mengecek di dalam list menu ada nggak sih nama dengan pesanan yang user pesan, dan juga di sini ada dan. Jadinya kita hanya mengambil pesanan yang berkategori minuman, karena sesuai dengan yang ada di tugas kan kita hanya bisa memberikan gratis minuman, bukan makanannya. Jadinya kalau ketemu maka return, maka keluarkan harga aslinya, seperti itu. Terus di sini ada total after diskon atau total setelah diskon. Jadinya total dikurang diskon, terus dikurang gratis minuman. Nah, contohnya di sini jadinya tadi saya memesan nasi padang dengan jumlah 2, terus es teh dengan jumlah 2, terus di sini ada subtotalnya, ada pajaknya, ada biaya pelayanan. Terus di sini ada totalnya berapa, terus ada kena gratis beli satu gratis satu minuman, terus total biaya setelah diskon 84.600. Nah,
Kenapa di sini tidak kena diskon? Karena kenapa si user tidak mendapatkan diskon 10%? Karena totalnya dia hanya membeli di bawah 100.000, jadinya tidak mendapatkan diskon 10%, yang dimana diskon 10% user hanya bisa didapatkan jika subtotal yang ia beli lebih dari 100.000. Di sini kita hanya mendapatkan beli satu gratis satu minuman karena harga yang kita beli lebih dari 50.000. Seperti itu mungkin untuk penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.